Dari sekian banyak kisah yang pernah saya temui atau orang-orang yang menginspirasi sepanjang pelayanan dan hidup saya, ada satu kisah yang mencuri perhatian dari saya sendiri. Bagaimana seseorang memulai hidupnya dari nol, nggak punya apa-apa, sampai bisa punya banyak dan dipercaya banyak. Bukan hanya materi, tapi juga mampu mengelola dan menjadi berkat buat banyak orang. Hari ini saya kedatangan salah seorang jemaat yang berjemaat atau bergereja di gereja kami di LGF Church Fluid. Perkenalkan, namanya Willy dan ini istrinya Livi. Salam dong, Liv. Kok Hai. tegang banget? Iya. Ngomong-ngomong, Livi baru pertama kali di depan kamera, dari tadi udah ketakutan begitu. Eh, Buat anak-anak muda yang seneng banget dengan motor dengan cc besar gitu ya, seperti Ninja dan sejenis, tentunya mungkin banyak yang tahu dengan sebuah brand yang namanya KJV Motor. Dan Willy adalah owner dari brand tersebut. Video hari ini bukan bermaksud untuk mempromosikan usahanya daripada Willy dan Livi, tapi saya ingin kita semua bisa belajar sesuatu yang baik dari apa yang terjadi sebelum mereka sampai di titik ini, memulai sesuatu betul-betul dari nggak punya apa-apa. Lalu bisa tiba di sebuah titik di mana bisa memiliki apa yang sebelumnya diimpikan oleh banyak orang. Nah, jadi nggak perlu berlama-lama, saya mau Willy bercerita buat kita semua, karena itu, Will, sesungguhnya cerita kamu itu menginspirasi banyak orang, dan berbahagialah Livi mendapatkan Willy. mendapatkan Willy. Tapi anyway, kalian berdua serasi banget ya. Iya. Udah menikah, punya anak tuh masih kayak ABG loh. Gaya-gayanya masih kayak ABG. Udah dua lagi. Udah dua lagi anaknya, betul. Iya. Dan yang saya senang dari Willy adalah orang ini, Pastor ketemu dia pertama kali mungkin 3-4 tahun lalu ya. Di gereja ya. Di Iya. Usada atau itu Oh, kapan di sih? Usada iya, iya. waktu kakek kritis ya? Betul, betul. Mm-mm. Dan kamu yang dulu dengan kamu yang sekarang tuh nggak berubah. Ya begini aja, ngomong tuh apa adanya, jujur, terbuka, Iya, nggak iya. dibuat-buat. Dan itu perlu ya orang punya sikap seperti itu. Nah, Will, cerita dong. Karena kamu kan tidak sampai di posisi sekarang ini dengan gampang atau simsalabim. Ada jatuh bangun yang kamu alami. Betul. Begitu ya. Jadi mari cerita dari latar belakang kamu siapa dan kamu sekolah dulu seperti apa. Silakan, Will. Jadi dulu saya lahir tahun 91 akhir. Sekarang umur 28, mau 29 bentar lagi. Jadi waktu dari saya lahir itu saya dibesarkan sama single parent. Mama yang sekarang ada di Taiwan, dia cenderung memang kita lahir dari keluarga yang menengah ke bawah. Hampir susah lah, hampir miskin sorry. Tapi memang bukan keluarga miskin, kita hampir miskin lah. Jadi saya pernah ngalamin di masa-masa di mana saya mau beli apapun, minta apapun tuh pasti tidak akan dibelikan karena memang bukan kan orang tua saya pelit, tapi memang karena nggak mampu gitu. Terus juga rasanya malu gimana sih setiap kali sekolah tuh kita minta keringanan buat SPP sampai ke RT, teman-teman nenek saya waktu itu ke Harus RT. tanda tangan. Iya, surat tidak mampu begitu. Basicnya seperti itu, tapi memang ada satu hal yang dari dulu selalu didengungkan oleh mama saya di kuping kami bertiga, saya 3 bersaudara, yaitu jangan pernah dendam. Sama orang lain. Iya, sama orang lain, terutama sama keluarga sendiri. Ya, dalam hal ini mungkin papa yang ninggalinnya. Jadi kita tetap harus tumbuh jadi orang-orang yang hatinya bersih gitu loh. Hatinya harus orientasinya benar. Karena banyak juga di luar sana, kalau saya lihat ya, anak-anak yang single parent atau yang broken home, meskipun memang tidak tersirat dari kata-katanya, tapi sifatnya misalnya menunjukkan dia tuh dendam gitu, ada dendam di hatinya. Nah, saya dari kecil tuh didoktrin untuk tidak menendam. Itu yang mama tanamkan kepada anak-anak. Iya, sampai sekarang. Jangan dendam kepada orang lain, terutama kepada keluarga sendiri. Iya, betul. Karena memang kalau misalnya memang mau cari kambing hitam atau yang salah gitu ya, kami sangat menyalahkan papa gitu loh. Kok begini? Bahkan saya waktu bagi rapot gitu ya, Pastor. Kita pernah lah ya sekolah ya. Bagi rapot itu kan momen di mana kita, teman-teman atau di sini, orang tua kita pada lagi sangat bangga sama orang tua kita yang ngambil kita rapor kan. Dan saya nggak pernah dapat itu. Jadi yang ngambilin saya rapot kalau nggak om saya, ya nenek saya. Selalu begitu tiap kali ambil rapor? Iya, ya pasti dong. Kan karena mama waktu itu harus kerja ke Taiwan dia, singkat cerita. Karena kita udah benar-benar waktu itu udah sampai mentok banget, udah nggak tahu mau gimana.
Mama ke Taiwan kerja. Jadi mama mengorbankan dirinya untuk cari penghidupan lebih baik. Betul, dan semua gajinya ya disupport ke ama saya, nenek ya, nenek saya buat support kita bertiga. Nah, jadi singkat cerita, mama itu dengan usaha kerasnya, akhirnya dia bisa pelan-pelan bawa kami satu persatu ke Taiwan untuk sekolah. Nah, urutannya mulai dari yang paling kecil. Dari adik saya yang cewek yang paling kecil sampai saya yang saya terakhir diangkat. Dibawa ke sana. Tapi itu pun bukan dibawa untuk tinggal sama dia. Jadi saya disuruh belajar dengan benar, harus jadi ranking sekian buat bisa dapat beasiswa. Karena kalau nggak dapat beasiswa, mama juga nggak mampu. Jadi harus dapat beasiswa. Akhirnya saya waktu itu juga belajar ya lumayan keras lah waktu SMA itu ya. Jadi waktu SD itu saya bukan murid bagus lah. Saya ancur-ancuran lah sekolahnya. Asal sekolah datang main aja gitu. SMP kurang lebih sama SMA mulai tobat. Dan kamu begitu, kamu bilang sekolah juga asal-asalan mungkin karena hilangnya faktor papa kali di rumah. Yang memimpin, menjaga, mengarahkan anak-anak. Betul. Ya karena kita dari kecil nggak ada figur kasih sayang. Nenek baik sama kita, tapi tentu nggak ini ya. Beda ya? Gimana ngomongnya? Ya beda lah. Apalagi om, tante ada juga, cuman kan pada kerja mereka semua. Nggak ada yang jahat sih di rumah kita, semua baik. Cuman ya begitu, nggak ada figur itu, nggak ada loh figur itu. Ya, figur papa yang memberikan legacy, tuntunan, visi itu nggak punya. Betul, makanya sekarang saya sama kedua anak saya terbalik. Saya akan pastikan mereka dapat itu secara berlimpah-limpah dari saya. Kamu akan menutup apa yang tidak kamu dapatkan di masa lalu. Betul, karena kecenderungan orang malah melakukan hal yang sama kan. Saya pastikan saya tidak gitu loh. Kenapa saya begitu ya? Karena saya lihat papa saya. Iya. Makanya saya nggak mau begitu gitu. Nah, kamu bisa melakukan itu, Will, karena kamu pulih pada waktu kamu besar, kamu punya anak. Makanya kamu bisa memutus kehilangan yang kamu terima di masa lampau tidak terjadi kepada anak-anak kamu. Tapi kalau kamu tumbuh besar, kamu luka karena papa pergi, begitu kamu punya anak, kamu akan membalas kehilangan yang kamu rasa secara tidak sadar. Tanpa sadar. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong, papa kemana? Boleh tahu? Papa saya juga kurang tahu ya. Pasti di sini-sini sih kayaknya nggak sampai kayak ke hilang mana, nggak sih. Dia masih, karena saya masih dekat sama nenek saya yang dari papa. Itu kita masih dekat. Jadi kamu sampai hari ini nggak ketemu papa ada di mana, kamu nggak tahu? Enggak. Sampai hari ini? Belum tahu, ya. Oke. Lanjut kamu sekolah ke Taiwan. Terakhir kamu pergi ke Taiwan, kamu dikasih target untuk dapat beasiswa. Harus dapat. Kalau nggak, kamu nggak bisa lanjut karena kuliah. Memang nggak ada biaya, bukan karena mama target gimana sih. Harus dapat. Nah, kalau lu dapat, sisanya mama bisa talangin nih gitu. Mama bisa pinjam sana sini lah. Bisa dapat. Akhirnya dapat. Saya sekolah di Taiwan itu diploma. Jadi kan habis SMA kan kuliah. Saya nggak ada sekolah bahasanya di tengah-tengah. Sejenis diploma begitulah. Ini jurusannya bahasa dan sains. Nah, saya masuk situ, dapat beasiswa. Jadi singkat cerita, kuliah di Taiwan sama kuliah di... Waktu itu saya cuma daftar di satu kampus, Ukrida. Jadi di Taiwan sama di Ukrida, murah di Taiwan. Jadi bukan berarti saya banyak duit terus ke Taiwan, enggak. Lebih murah daripada di Ukrida. Biaya kuliahnya. Iya, semuanya. Dan di sana, saya pasti wajib harus takong. Takong itu kerja part-time paruh waktu. Jadi waktu itu, biaya kuliah saya sebenarnya hampir gratis. Karena selama dari Taiwan ditutup dari biaya paruh waktu. Dan uang jajan saya pun dari paruh waktu itu sendiri. Gitu. Nah, jadi waktu itu akhirnya sebenarnya saya nggak terlalu mau ke Taiwan. Saya pikir di sini-sini juga oke lah gitu kan. Berteman sama teman-teman lah, kampus bareng kan, ngampus lah. Di Taiwan itu kan kita beda suasananya gitu. Tapi karena faktor biaya tersebut akhirnya kamu berangkat Taiwan aja deh, ya gitu. Di sana sekolah diploma dan sains itu 2 tahun. Kamu ambil jurusan apa sih? Saya kuliahnya kimia akhirnya. Kuliahnya kimia? Kuliahnya kimia. Sudah gitu ambil 2 tahun ya full time. Jadi saya dari sekolah diploma itu aja saya udah kerja di apa namanya? Puskesmas lah, apa sih? Jadi lupa. Puskesmas. Layanan kesehatan kayak layanan begitu. Kesehatan, pabrik. Kerja di pabrik, kerja di serabutan. Bukan. Jadi kan misalnya ini gereja. Saya udah pernah kerja jadi OB-nya, jadi apa, semua saya kerjain di dalam sekolah itu, semua aspeknya pun saya udah kerjain semua. Di perpus, di mana. Semua unit yang ada di dalam sekolah itu kamu kerja di sana. Iya, dan kamu dibayar dong. Buat bayar uang sekolah. Oke. Iya, betul. Nah, udah gitu terus udah gitu saya juga pernah ngalamin di sana, saya pertama kali mulai rasain yang namanya kerja tuh capek banget. Karena saya pernah kerja juga dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Sebentar. 8 malam sampai 8 pagi. Betul, nggak salah. Kerja apa jam 8 malam sampai 8 pagi? Pabrik CD. Kerjanya kebungkus begini-begini kayak robot, nggak berhenti-berhenti. 12 jam? 12 jam, istirahatnya setengah jam. 8 malam sampai 8 pagi? Iya. Terus kamu istirahat 2 kali. Sambil waktu itu lagi liburan musim dingin, liburan musim dingin. Oke. Iya. Jadi ya semua lah. Dan saya juga mulai ngalamin tuh namanya tidur
Saya juga pernah kerja di pemandian air panas, tidurnya tuh Di apa pemandian air pemandian panas? air panas. Ya kan ada restorannya. Iya. Kerja di situ tidurnya tuh sampai semua tungau di sini saya sampai bertanda semua masuk ke mata. Bener? Masa sih? Iya, pernah ngalamin itu semua. Saking joroknya berarti tempat itu. Jorok tempatnya. Terus juga di pabrik itu saya seumur hidup nggak pernah mimisan. Saya orang jarang sakit. Iya. Pas kerja jam 8 malam, 8 pagi itu saya mimisan akhirnya. Makan juga, habis kerja makan roti satu dua biji, langsung tidur. Bangun lagi jam 6 sore, kerja lagi. Nggak kebayang lah pokoknya. Itu saya pernah ngalamin. Itu badan nggak rontok kayak gitu? Rontok. Rontok dong. Dan baru ngerti, oh ini namanya badan rontok begini. Karena dulu kan kita nggak ngerti. Masih kecil kan semangat, yang penting duit dapat gitu loh ya kan. Iya. Gitu aja. Nah uangnya pun buat bayar kuliah. Selama di Taiwan, jadi hidup kamu juga malah lebih keras dibanding pada waktu di Jakarta. Kan di Jakarta saya nggak kerja. Di Jakarta Iya. cuman kayak jadi guru bimbel, iseng-iseng, jualan hamster lah. Betul. Gitu. Jadi di sana kamu kerja jauh lebih keras Oh iya, dibanding pada waktu kamu ada mulai di Jakarta. ngerti capek itu apa. Oke. Iya betul. Oke. Kuliah keganggu nggak kamu kerja kayak begitu? Pas kuliah saya udah lepas semua pekerjaan saya jadi guru bahasa Inggris. Kamu ngajar jadi guru bahasa Bimbel bahasa Inggris lebih tepatnya. Jadi sambil kuliah saya ngajarin orang-orang Taiwan, saya ajarin bahasa Inggris. Kan Inggris saya lumayan. Jadi kamu jadi translator di sana Bukan, bimbel. untuk bimbelnya, Bimbel. Jadi anak-anak kuliah, anak SMP, anak SMA. untuk belajar bahasa Inggris. Iya, jadi waktu itu akhirnya saya hitung-hitung, waktu saya ngajar bimbel itu pun gaji saya udah lebih daripada gaji orang-orang Taiwan pada umumnya. Pendapatan saya tiap bulan udah lebih daripada orang-orang Taiwan. Karena kan serabutan tapi capek kerjanya. Iya. Dari sini ke sono, Iya. keliling-keliling. Secara penghasilan kamu dapat lumayan banyak Lebih dibanding gede, orang-orang yang seusia yang kerja seusia kamu. Iya, daripada lulusan kuliah di Taiwan, saya gaji pendapatan tiap bulan masih lebih tinggi lah. Oke. Iya. Oke. Berapa tahun kamu jalani kehidupan seperti itu? Yang tadi diploma itu 2 tahun, yang kuliah 1,5 tahun. Kuliahnya satu setengah tahun. 1,5 tahun. Cepat, Will. Cepet, langsung pulang tapi nggak bawa ijazah. Oh, jadi drop out ya? Drop out ya betul. Drop out. Kenapa kamu drop out? Karena nggak bisa bagi waktu atau karena kamu Enggak. memang milih kerja? Karena saya merasa kuliah nggak relevan sih buat faktor. Karena waktu itu kan faktor saya bukan kesuksesan, faktor saya adalah nyari duit. Beda loh, nyari duit dan sukses itu dua arti sangat berbeda. Jadi waktu itu saya faktor nyari duit, ini nggak ngaruh gitu loh. Kuliah nggak kuliah, duit tetap bisa masuk. Bahkan bisa lebih gede lagi. Jadi pada waktu itu kamu melihat bahwa karena kamu punya penghasilan yang cukup besar, kamu melihat kuliah itu nggak relevan. Betul. Dan kamu tinggalin kuliah itu. Tinggalin kuliah, tapi akhirnya pun kerjaan itu pun nggak saya lakuin karena saya akhirnya pulang. Karena merasa lebih ada prospek di Indonesia lah gitu. Mama gimana? Mama Waktu kamu berhenti kuliah? dia sempat kesel karena dia udah Ya dong, dia bantu-bantu korban. setengah-setengah juga dia udah bantu kan. Dari saya awal di Taiwan sampai kuliah itu kan lumayan banyak nyita harta dia juga ya. Maksudnya Iya. nyita biaya dia juga gitu. Jadi dia sempat protes, tapi dia tetap serahin ke saya. Dia bilang dia percaya sama saya pasti bisa udah jadi anak, udah jadi lelaki lah katanya, udah jadi pria lah kamu gitu katanya. Ya coba putusin sendiri aja gitu. Dan kamu pulang balik ke Indonesia. Pulang, Nggak punya kerjaan juga dong? nggak punya. Tapi waktu itu pulang dengan sudah ada referensi kerja. Jadi translator atau jadi guru di PJTKI. Oh, oke. TKW yang mau ke Taiwan, Iya, iya. saya ngajarin Kamu ngajarin mereka Iya. bahasa Taiwannya. bahasa Mandarin ya, Bahasa yang Mandarin. simple-simple lah, daily Iya. conversation gitu. Iya. Jadi saya tinggal di Jakarta Barat sama kakek nenek lagi, balik lagi ke mereka, kerjanya di Depok. Kerja di Depok, Will? Iya. Gaji cuma 2 juta kok, 2,3 gajinya. Memang nggak ada perusahaan TKW di dekat-dekat sini, Enggak, Jakarta kan waktu Barat? pulang kan dapat referensi kerjanya ke situ. Oh. Jadi masih buta sama sekali kita Nggak kan. nyari dekat-dekat gereja, dekat-dekat Pluit situ? Waktu itu gereja juga bukan di Pluit lagi. Belum gereja di sini ya? Iya. Oke, jadi kamu Jakarta, Depok kamu ngajar? Iya, tapi nggak lama kok, itu cuma 4 bulanan doang. 4 bulan. Mm-mm. Berhenti? Habis berhenti nggak lama saya pindah ke bimbel di Patenda Kapuk. Ngajar jadi guru? Guru bimbel ini, guru anak-anak sekolah. Mandarin. Ngajar Mandarin? Tapi akhirnya saya jadi guru paling komplit di sana. Karena saya bisa Mandarin, bisa Science, bisa Inggris, bisa Math. Bisa ngajar Jadi semua? semua dari SD sampai SMP. Karena Oke. kalau SMA itu Science-nya rada berat. Oke. Sampai SMP lah masih bisa Iya. ngajar. Berapa lama kamu jadi guru? Guru setahun 2 bulan kayaknya. Nggak lama juga sih. Jadi kamu kerja sebentar, ganti, Sebentar. Dan ganti, saya kerja sebentar, jadi guru ganti. paling lama, Besar. 1 tahun 2 bulan tuh 1 kerja saya tahun 2 bulan itu paling lama saya kerja. Iya. Di luar itu semuanya nggak sampai? Nggak sampai. Kenapa? Saya orangnya demen sama suasana yang baru ya. Demen dengan suasana yang baru atau bosanan? Cari suasana baru. Hati-hati salah jawab.
kemplang nih. Enggak. Kan bosan kerja juga belum tentu bosan Iya, sama istri. iya. Tapi ini cari suasana baru sih. Cari suasana baru. Iya. Jadi kerja berapa bulan berhenti, berapa bulan berhenti. Dan itu juga berproses ya, bukan berarti udah segini, oh berhenti ya enggak. Jadi berproses kayak mungkin ada selek sama bos lah, nggak sependapat lah gitu ya, atau gimana ya. Akhirnya pindah aja deh, ini nggak buat gua nih gitu. Nah, Dari guru les? kerja di Pulau Gadung, pabrik mesin dari Cina. Karena kalau orang beli mesin dari Cina kan misalnya dibeli sama perusahaan obat-obatan, dibeli sama perusahaan pencetakan. Kalau mesinnya bermasalah, teknisinya kan datang langsung dari Cina. Betul. Nah, saya jadi translator antara teknisi dan kepala gudangnya. Tetap bahasa Mandarin yang kamu dapat itu tetap kepake jadi kemana-mana ya? Kepake, betul. Dan itu, tapi akhirnya, judulnya kan kayaknya seperti itu, tapi akhirnya ditaruh di kantor. Karena akhirnya ditaruh di kantor, karena nggak setiap kali ada teknisi. Nggak setiap kali ada kerusakan. Jadi mungkin saya kerja sana 3 bulan. Saya full ke pabrik itu paling cuma 2 mingguan kali ya. Selebihnya di kantor. Saya nggak mau kerja di kantor. Bosan dong di kantor. Iya. Akhirnya pindah lagi, nyari kerjaan lagi nggak dapat. Nah di situ dari situ. Betul, di situ saya mulai rasain namanya jadi serabutan. Jadi pengangguran. Tahun berapa tuh? 2000. Itu kita udah kenal belum sih? Oh, udah pacaran. 16, 15 ya? Kapan sih? 11, 12, 13, 14. Jadinya 2013. Pacaran 2013. Tanggal 11 bulan 12, tanggal 13. 11 Desember 2013. Ya. Sebentar lagi pacaran. Jam 2 siang. Jam 2 lewat 15. Oke. Jam 2 15. Jadi 11, 12, 13, 14, 11 Desember 11 12 tahun 2013. Jam 14, 15. Jadi 11, 12, 13, 14, 15. Bisa begitu ya? Iya. Kalian hebat tuh. 2013 pacaran, terus kamu berhenti itu tahun? Itu berhenti kerja kalau nggak salah bulan Maret. Berarti dari Pulau Gadung tuh Maret 2014 sampai Agustus 2014 kayaknya. Tahun 2014? Iya, segituan. Nggak punya kerjaan tuh? Itu habis dari situ nggak ada kerjaan. Nah, terus belajar-belajar, mulai deh bisa usaha apa ya gitu. Apa deh, nggak usah kerja lagi deh, biar nggak usah masuk kerja. Karena saya sangat apa ya, ngomongnya gimana ya, kesel kalau masuk kerja gitu loh. Jadi kayak tidur harus bangun, harus pergi, nggak mau gitu loh. Kamu tipe orang yang nggak mau diatur oleh sebuah sistem. Ya, for Isaac mungkin kayak gitu ya. Begitu kan ya. Iya. Kamu tidak mau ada di bawah sebuah sistem. Oh, saya baru ingat. Jadi waktu saya kerja di Bimbel yang setahun 2 bulan itu, sebenarnya saya nggak ada selek itu. Saya baru ingat. Jadi waktu itu setahun 2 bulan itu mama saya pulang dari Taiwan ke sini. Mama pulang seminggu doang. Saya minta izin full 1 minggu. Nggak dikasih, cuma dikasih 2 hari. Akhirnya saya resign. Harusnya mau nemenin mama. Nah bodohnya abis nemenin dia, saya bingung mau ngapain. Iya. Ya, gitu. Tapi kan masih umur segitu lah. Iya, saya nggak pikir panjang dong. Umur 20, 21 kayaknya ya. Nggak mikir panjang. Udah, yang penting nemenin mama dulu gitu. Nah, dari 2014 kamu bilang kamu nggak punya kerjaan, mikir mau usaha apa. Terus apa yang terjadi? Dia punya Koko dan Cici usaha susu. Raja Susu namanya. Mungkin yang dengar bisa. Raja Susu. Raja Susu itu merek susu atau nama toko? Nama tokonya Raja Susu. Distributor lah. Mereka jadi pengecer lah. Pengecer. Nah, sekarang udah 30 cabang ya. Jadi dari situ saya terinspirasi lah dari calon Koko ipar saya gitu. Ini kayak bisa jalan ya. Akhirnya saya jadi trader susu. Ikut bisnis susu. Jadi cari sumber barangnya di mana, lepas kecil-kecilan ke toko-toko dengan uang yang saya punya lah. Nggak pakai motor diikat-ikat susunya di bawah gitu, panas-panasan kayak gitu lah. Iya. Berapa lama kamu jalani bisnis itu? Lama itu, mau setahun 2 tahunan ya. Karena saya di motor itu kan mulai 2015 awal. Itu mulai kok berapa sih? 14 akhir atau 15 awal lah gitu. Itu mulai di motor. Sebelum di motor ya saya itu kerjanya. Hampir 2 tahun bisnis susu. Iya, betul. Dan itu kan nggak lama rumahnya kakek laku kan. Akhirnya dia pakai buat kebutuhan dia, ada sisa spare sedikit. Kita buka toko susu dan kita puterin di motor 1 sampai 2 unit motor lah awal-awal. Dan itu yang menjadi cikal bakal kamu bisnis motor sampai sekarang yang stabil di sana ya. Betul. Nah, oke, waktu pertama kali kamu mulai bisnis motor, kenapa bisa kepikiran motor, Will? Nggak kepikiran, suka aja. Nggak ada target bakal punya showroom apa, nggak ada. Jadi suka aja. Kamu memang suka naiknya, modelnya, atau kamu suka jual beli? Saya orangnya dulu banyak gaya. Jujur aja, banyak gaya. Jadi kalau bawa tuh ya sebenarnya nggak saya, mungkin banyak cowok begitu kali ya. Kalau bawa motor ya bangga kan. Kan naik bebek sama naik ninja beda dong. Ya betul. Nah saya sangat menjunjung tinggi itu dulu. Iya, nggak, itu normal. Iya. Perempuan normal pun bisa lihat antara naik bebek dengan naik ninja, mana lebih keren bisa lihat. Iya kayak gitu lah. Nah jadi saya suka beli akhirnya. Uang saya kurang. Waktu itu uang saya jujur ya, di dompet saya ingat tuh cuma ada 20 jutaan. Saya pinjam kakek 20 juta karena motor itu harganya 40 jutaan gitu. 40 juta motor baru waktu itu berarti? Oh enggak dong, bekas dong. Second? Bekas. Ya. Sama kakek dikasih, jual. Dan puji Tuhan, rugi.
Diomelin. Enggak, sebentar. Kamu motor pertama yang kamu beli rugi? Rugi. Waktu kamu beli buat kamu pakai atau buat memang kamu mau jual beli? Jual beli judulnya. Ngomongnya Kamu- mau jual beli. Kamu pengen dagang motor. Bilangnya kakek, gue mau jual beli bisa Iya. untung nih gitu Iya. bilangnya. Jadi kamu mau dagang motor, pinjam duit pertama sama beli motor pertama, pinjam uangnya kakek. Hmm. Begitu dijual rugi. Rugi. Kenapa? Terlalu nafsu aja. Jadi Oke. berasa suka nih belinya mahal gitu. Akhirnya pas jual rugi gitu. Iya. Ya nafsu lah. Iya. Gitu. Jadi ada gitu diomelin, Mm-mm. udah selesai. Berapa minggu kemudian ngajuin lagi. Yang ini nggak mungkin rugi nih. Ini pasti bisa nih. Benar terbukti gitu loh. Akhirnya ada yang untung. Yang kedua untung. Selang ketiga, empat, lima mungkin ada rugi lagi, tapi nggak banyak lah. Rugi lagi. Tapi ntar untung lagi. Akhirnya menurut kakek, oh bisa nih jalan gitu. Ya udah. Mm-mm. Dari situ mulai. Dan itu jalan terus sampai sekarang. Sampai sekarang, oke. Livi, Iya. ceritanya Willy ini kan naik turun ya, Mm-mm. seperti roller coaster sebetulnya. Iya. Tapi kayaknya nggak roller coaster sih, karena banyak banget di bawahnya ya. Mm-mm. Nyungsepnya tuh banyak banget. Bagaimana kamu bisa selama mendampingi Willy dari pacaran sampai hari ini? Apa yang kamu lihat dari seorang Willy? Jadi waktu awal pacaran sih nggak gitu, belum cinta ya, masih suka-suka aja. Nah, Itu kan dalam kondisi susah kan kalian jadi. iya waktu baru pacaran, Willy karena nggak punya apa-apa kan ya? iya nggak punya apa-apa. Karena Punya waktu itu utang. Kartu kredit. waktu itu sebelum ketemu Willy itu aku berdoa, karena ya aku masih berdoa lah ya. Aku bilang, Tuhan, aku mau dapat pacar ya masih teenager gitu ya, doanya ya asal ngomong aja gitu. Usia Tuhan, berapa kamu? 18. 18 kamu Iya, doa nih? iya. Mau punya pacar? Iya, Teenager? Aku mau punya pacar yang bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, entrepreneur gitu ceritanya. Aku berdoa begitu. Tapi kamu nggak bilang, tapi sukses gitu? Ya entrepreneur. Oh, entrepreneur. Iya, tapi di dalam pikiranku nggak jadi entrepreneur gitu. Nggak, Iya. maksudnya aku ngomongnya tuh suami. Iya. Doanya itu, Tuhan saya mau punya suami nanti begini ya gitu. Mm-mm. Nah, terus tiba-tiba ya ada Willy gitu. Ternyata Willy bisa bahasa Mandarin. Terus aku bilang, oh dia bisa bahasa Mandarin ya. Wah, doa saya dijawab satu iya. gitu ya. Iya. Oh dia bisa bahasa Inggris ya. Dua deh, Iya, dua masuk. tapi entrepreneurnya belum. Iya. Pendetanya juga belum. Sekarang juga belum sih. Oh, kamu juga memasukkan syarat Iya. entrepreneur dan pendeta. Iya. Selamat datang, Willy. Hati-hati doa istri, bahaya itu. Iya, udah gitu. Awalnya cuman kenal aja sih, belum naruh perasaan cinta gitu, masih suka-suka aja. Tapi ada satu momen dia memberi dari kekurangan dia sih, karena mami pernah ngomong, jangan cari cowok yang kaya, dia bilang, cari yang sayang sama kamu, dia bilang. Kalau dia sayang sama kamu, nanti apapun dia lakuin buat kamu, kata mama saya seperti itu. Tapi kalau yang kaya belum tentu. Kalau yang kaya belum tentu, dia bilang. Karena banyak pilihannya kan. Iya, dia bilang, ya begitulah intinya. Terus akhirnya saya ketemu Willy. Nah, Willy waktu kita nggak ada duit, dia jual, dia punya PSP buat makan gitu. Buat kita makan, dia jual. Buat kalian berdua? Iya. Saya bilang, oh ini orang memberi dalam kekurangan banget ya gitu. Saya lebih menghargai Willy punya uang 100.000, tapi dia patungan sama saya makan 50.000. Dia memberi dalam hal itu daripada dia punya uang 1 juta, dia beliin saya tas 100.000 lebih mahal, tapi saya lebih menghargai itu gitu. Karena dia memberi dari kelebihannya dia. Iya, sekarang dia memberi dari kekurangan dia. Itu yang buat saya pikir, oh ini orang bisa bikin gue bahagia gitu. Akhirnya ya udah, saya temenin dia, sebar brosur lah. Sebar brosur apa? Les-lesan. Oh, les-lesan. Jadi kalian sampai sebar-sebar brosur begitu? Iya, memang kita susahnya bareng-bareng gitu. Sebar di mana? Di jalanan? Fotonya di kayaknya ada, kompleks? ntar saya kirim ke Pester fotonya. Oh iya, nanti pasang fotonya. Untuk kita bisa upload ya. Nggak, kalian nyebar di jalanan, di komplek atau di mana? Komplek-komplek, perumahan. Jalan Dia nggak kaki berani, gitu. Pastor. Dia nggak berani sebar. Saya yang ibu ini yang les gitu. Walaupun, waduh, oke, terus, Sereceh itu. iya, sereceh itu. Iya, iya. Terus juga saya temenin dia naik mobil box, ambil susu, naik motor juga saya bawa mobil. Dia dulu belum ada mobil, tapi mama saya fasilitasi mobil. Jadi mobil saya terus yang kepake. Iya, iya. Kalau cek motor, jadi kita berdua. Saya cek, kalau oke saya bawa pulang motornya, dia bawa pulang mobil. Jadi kamu ini memang, Livi sudah nemenin Willy itu betul-betul dari nol. Iya. Dia mulai bisnis Iya. sampai seperti sekarang. Iya, gitu sih. Apa yang kamu lihat dari perubahan yang Willy alami
dari zero sampai sekarang? Apa yang bisa Hmm. kamu banggakan atau yang bisa kamu ambil pelajaran? Yang bisa saya banggakan, ya dia tetap Willy yang sayang sama saya sih. Sampai hari ini. Ya apapun yang saya mau dikasih gitu. Pernah jual motor untuk dinner? Belum pernah itu ya. Belum pernah Tadi ya? ngomelin kakek. Ya gitu sih. Dia pernah satu momen saya ngepel gitu nyapu, ngapain gitu. Udah panggil Mbak aja gitu. Maksudnya dia nggak mau saya capek, nggak mau saya susah gitu sih. Kadang kalau motor sepi juga dia bisa, aduh anak makan apa nih? Pikirannya sampai Iya. jauh begitu, Wester. Iya, iya. Jadi Gitu ini sih. tipe yang sayang banget sama keluarga. Iya. Will, kamu kan dari nggak punya showroom kan? Hmm. Kamu main motor ini. Sampai sekarang ada berapa? 9 kalau nggak salah. 10, 10. jalan 11 ya. Ketunda pandemi aja. Mau jalan 11 ketunda pandemi. Iya. Itu berkembang cepat dalam berapa tahun terakhir? 2 tahun. 2 tahun. Iya. Menurut kamu, apa yang membuat bisnis kamu tuh boom sebentar? Karena sekali lagi orang-orang kalau bilang KJV semua tahu. Di YouTube kan juga banyak. Mm-mm. Sementara di luar sana banyak orang yang udah coba ini gagal, coba itu gagal, bisnis ini nggak bisa, nyerah. Apa sih dari versinya kamu? Mungkin masuknya di momen kali, Rester ya. Momen. Masuk di momen ya, karena yang saya pelajari dari orang-orang yang sukses, yang sangat sukses dalam bisnisnya itu mereka masuk di momen yang tepat. Contoh kayak Koko Ipar, dia dagang susu dari nggak banyak toko susu di luar sana. Sekarang dia udah punya toko sampai 30, jalan 40 sekarang. Orang mau buka store seperti Raja Susu yang bercabang-cabang itu sangat sulit pasti, meskipun modalnya besar. Nah, saya di motor itu juga dulu waktu saya pertama kali masuk belum ada pedagang yang dulu stigma pedagang motor jelek sekali. Jadi kalau barang Betul. pedagang tuh mafia lah, Betul. oplosan lah, Barang tarikan, leasing. barang lelangan lah, barang yang nggak beres tuh di tempatnya pedagang. Kalau kamu mau cari motor yang bagus, bekas, carinya ke pemakai langsung, benar nggak? Betul. Sekarang udah beda. Karena kita kasih tagline dari dagangan kita, kalau misalnya kilometernya setan atau mesinnya oplos-oplosan, uang nggak balik 100%. Kamu Saya kasih balikin garansi full. gitu. Saya kasih garansi sampai sekarang. Dan itu Bahkan sekarang membuat garansinya 110%. Dulu 100%, sekarang 110%. Karena saya jamin nggak akan ada kejadian seperti itu. Jadi kamu kasih garansi untuk orang-orang yang beli di tempat kamu itu semua barang aman. Pasti. Nah, maksudnya gini, momentum apa yang kamu dapatkan sebelum kamu bisa besar seperti sekarang? Mungkin media sosial ya. Sosial media. Sosial media dan tentunya, tapi pasti saya yakin ilham dan berkat itu dari Tuhan datangnya. Karena saya merasa kalau saya sebagai manusia yang kayak begini, tiba-tiba dari serabutan seperti itu dan langsung bisa menghandle perusahaan sebesar KJV ini, kayaknya kalau tanpa campur tangan Tuhan, mustahil deh kayaknya. Nah, Mana mungkin. campur tangan Tuhan seperti apa Tapi yang sosial, kamu alami? mungkin penjelasan gampangnya campur tangan Tuhan untuk memberi saya ilham melalui sosial media kayaknya sih. Mm-mm. Karena waktu saya mulai main sosial media itu pun tanpa ada keyakinan ini itu. Dan dia bahkan sempat ngelarang. Ngapain sih main Instagram? Katanya begitu. Mm-mm. Kan waktu itu masih nyampur sama Instagram pribadi saya. Dagang kan sama pribadi nyampur gitu. Mm-mm. Dia bilang, ngapain sih? Saya bilang, udahlah coba aja lah. Apa salahnya sih cuma foto-foto doang masukin Instagram. Ya, sampai sekarang kan berarti sampai sekarang kita jualan mostly memang dari Instagram. Gitu. Kebanyakan memang dari sosial media. Betul. Dan bisnis itu kan nggak selalu bagus ya. Betul. Ada saatnya waktu turun. Begitu. Dan kamu punya karyawan kan banyak. Kalau bicara mau cabang mau 11, itu kan banyak. Ya. Apalagi di masa-masa pandemi begini, ada pengaruh nggak ke penjualan motor? Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Tapi puji Tuhannya sih dari kita penjualan meskipun turun pas pandemi awal tuh mungkin turun sekitar 50-60% ya. Lumayan banyak Awal-awal turun. semua kepukul. Awal-awal 3 ya. bulan pertama. Ya, tapi kita bulan 6 itu malah Tuhan kasih kita menorehkan penjualan rekor sepanjang sejarah KJV berdiri. Oh ya? Padahal masih bulan 6 itu bahkan sampai sekarang masih pandemi kan. Nah, bulan 6 itu kita satu bulan jual 240 unit. Satu bulan. Sorry, gimana? Dari Satu bulan 240 unit. motor semua? Bulan itu, 6, motor motor semua. sport semua? Iya. Satu bulan 240 ini? Iya. Satu bulan. Ya. Itu bulan 6. Tapi sekarang cenderung stagnan lagi ya. Sudah Sekarang mulai stagnan lagi. slow down lagi. Slow down lagi ya, stagnan. Tapi nggak turun ya, stagnan Iya, aja iya, gitu. Ya iya. begitu aja gitu. Iya. Nah, jadi saya percaya sih melalui KJV ini banyak orang diberkati lah gitu. Dari tenaga kerja kita, dari keluarga saya. Karena kamu maintain mereka sangat-sangat bagus ya. Semua karyawan kamu maintain betul. bagus sekali. Dan karena KJV ini kan sifatnya masih milik sendiri. Mm-mm. Jadi saya fokusnya semua titik beratnya di saya gitu. Jadi saya harus bisa memberkati banyak orang. Iya. Gitu.
kamu ambil keputusan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kamu. Betul. Jadi meskipun penjualan menurun, ya bagaimanapun ya saya harus tetap support orang-orang yang bekerja sama saya gitu. Livi, Bisa nggak cerita kalau bicara faktor yang sudah Tuhan kerjakan untuk Willy bisa ada seperti sekarang tuh apa? faktor yang Banyak orang nih lagi zaman begini, ya ikut Tuhan ya susah, mau apa-apa juga nggak bisa. Nah, kalau dari yang kamu alami itu bagaimana? Ya Tuhan sayang kita sih. Ya itu Itu sih. jawaban umum. Tuhan sayang kita semua, kamu, Terlalu Willy umum. dan saya. Ya. Spesifiknya, Seberapa penting faktor Tuhan untuk di dalam hidup kalian berdua, pernikahan maupun bisnis yang Oke. Willy sekarang? Oke. Ya memang penting banget sih. Memang kita apa-apa semua, apalagi saya juga gitu ya. Kalau saya kan penopang ya. Jadi kalau misalkan Willy kayaknya lagi down gitu, saya bisa bilang jangan begitu. Ya saya support dia lah. Saya bilang tuh kamu tenang aja. Saya selalu bilang Tuhan itu sayang sama saya, anak-anak. Pasti kamu akan diberkati dengan luar biasa gitu. Dan kamu juga jangan, pokoknya serahin ke Tuhan aja semua. Saya selalu bilang begitu sama dia gitu. Jadi ya adalah momen-momen namanya masih manusia ya. Ya ada momen-momen dia down, ada momen-momen juga bisa naik begitu kan. Dia punya emosi, dia punya bukan emosi lah. Apa sih saya perasaan ya? Mood ya dia punya mood gitu. Jadi ya saya memang support dia sih. Gitu. Kamu support full ya? Dan lewat perkataan juga saya selalu support dia. Saya nggak pernah jatuhin dia gitu. Maksudnya dia misalkan dia mau melakukan sesuatu, saya selalu bilang, ya kamu bisa kok. Bahkan sejak pacaran pun saya udah tanam dia. Saya udah bilang kamu bakal jadi orang sukses gitu. Dari pacaran saya udah tanam dia. Jadi memang saya di samping dia itu menanamkan mindset yang bagus-bagus buat dia. Jadi ya lebih ke positive impact kali ya. Jadi kamu betul-betul hadir sebagai pendamping dan penolong bagi Willy dalam kehidupan kalian berdua. Iya gitu sih. Nah, Will sendiri, kalau menurut kamu apa faktor Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kamu? Kayaknya sih Tuhan bekerjanya itu lebih dari dalam ya kalau saya lihat ya, bukan dari luar. Jadi dia mungkin Tuhan menanamkan hati yang benar sih dalam prinsip berbisnis saya gitu loh. Saya berbisnis meskipun kadang gimana ya ngomongnya, kita kan bisnis kadang suka mut-mutan ya. Kadang kita bisa layani orang dengan baik, kadang bisa ada yang miss gitu loh. Kadang kita sama rekanan bisnis mungkin bisa ada selek, bisa juga ada yang akur gitu kan. Tapi saya punya hati dan motivasi bisnis yang menurut saya sih clean. Kenapa clean? Karena saya nggak pernah bisa yang namanya nipu orang. Saya nggak pernah bisa yang namanya ngutang sama orang. Itu saya nggak bisa. Saya nggak pernah bisa yang namanya bohongin orang, jeblosin orang gitu loh. Kayak suruh dia beli barang busuk lah, suruh dia buat, misalnya percayain ke gua, terus saya bawa kabur atau gimana, yang kayak gitu-gitu lah. Itu saya nggak bisa. Meskipun saya banyak digituin sama orang. Iya. Iya benar. Nah, jadi saya rasa justru campur tangan Tuhan dalam bisnis saya itu dari hati saya, Tuhan kasih saya pure dalam hal berbisnis ini. Kamu menuai apa yang kamu tabur selama ini, kurang lebih begitu maksudnya? Jadi maksudnya adalah saya menunjukkan kepada orang-orang hadirat campur tangan Tuhan dalam hidup saya melalui bisnis saya. Bagaimana caranya? Ya dengan cara tadi, saya bisnis selalu nggak pernah nipu orang, saya nggak pernah bohongin orang. Kamu menunjukkan bahwa kamu ini adalah anak Tuhan yang berbisnis, di mana orang bisa melihat Tuhan lewat cara bisnis. Meskipun memang dalam prakteknya saya mungkin berbuat kesalahan, bukan kesalahan dalam hati, maksudnya kesalahan kayak mungkin sesekali saya pernah lah mungkin sama customer, mungkin ya waktu dulu kan saya sering layanin sendiri. Kayak itu kan kadang kan mungkin mood lagi jelek, orang telepon misalnya lah ya, mungkin saya agak jawabnya to the point banget atau mungkin agak jutek gitu. Itu kita nggak lagi bahas yang itulah. Tapi pada basically arah tujuan bisnis saya itu lurus gitu. Saya orang nggak neko-neko. Pokoknya kalau ini bisa rugiin orang saya nggak mau. Kalau ini nipu orang saya nggak mau. Kalau ini ngutang-ngutang saya nggak mau. Begitu loh. Saya lurus aja pokoknya, nggak macam-macam. Gitu. Dan memang itu yang Pastor dengar soal image KJV di luar sana. Bahwa itu memang terdengar dan dibicarakan oleh banyak orang kalau bicara soal komitmen dan kejujuran, itu yang kamu Betul. Bahkan jujur meskipun memang tidak diekspos, tapi di KJP yang beli yang komplain ada nggak Pastor? Ya pasti ada yang komplain gitu. Ada, cuman kita nggak ekspos itu. Karena gini, saya kasih contoh satu. Dulu saya pernah dapet customer beli motor di kita, garansi kita kan sebenarnya cuma dulu garansi kita cuma seminggu.
Dia sudah beli selama 3 minggu, mesin motornya jebol. Akhirnya dia udah bawa pulang, ya udah, akhirnya dia bawa ke bengkel, ternyata kena rantai keteng, habis kalau nggak salah sampai ke sehernya dia waktu itu kena. Jadi kalau rantai keteng murah, dia kena sampai seher 3,5 juta, ya kita transfer. Ada yang baru beli motor 3 hari, akinya mati, kita transfer biaya akinya. Tapi memang saya nggak expose itu, karena kalau kita expose, saya takutnya orang pikir, oh ini akinya banyak yang mati, padahal kan enggak, itu jarang sekali terjadi gitu. Jadi saya nggak mau expose itu. Tapi pokoknya dari yang udah beli aja yang ngerasain gitu loh. Jadi kita dagang ya lurus gitu loh. Tapi orang kan bisa nakal sama kamu dong. Betul, saya mau ngomong, selama komplainnya benar. Ada juga komplain yang nggak benar, Pesta. Ada yang aneh-aneh komplainnya, kadang misalnya udah beli motor, beli seminggu dibawa pulang, komplain, kok ini di bawah tangki ada lecet titik ya? Ya kita mana tahu, itu kan fisik di luar sifatnya. Kamu udah cek sendiri, udah lihat sendiri, dan kita pun nggak mungkin ingat ini dari kita ada lecet atau tidak gitu. Ada juga yang, oh ini di bawah ekornya kok ada baret 1 senti ya? Ini pas beli nggak ada nih, tapi belinya udah sebulan yang lalu ya. Kayak gitu kita nggak bisa respon juga gitu mau Dan gimana. kamu nggak rugi ya dengan pada waktu kamu memberikan servis bahwa kalau ada komplain atau ada kerusakan itu kamu ganti semuanya. Oh enggak dong, justru KJV jadi 10 cabang ya gara-gara itu. Justru dimulai dari kejujuran dan integritas. Betul, mana ada ruginya. Kalau saya nggak kayak gitu bisa berkembang sekarang. Iya, betul. Jadi firman Tuhan tuh ya dan amin. Betul. Tidak pernah salah. Firman Tuhan. Nilai-nilai kerajaan surga itu kalau kita terapkan baik-baik dan kita pegang sungguh-sungguh, kita nggak mungkin rugi. Dan Pokoknya kita nggak mungkin kehilangan. Kita sebagai manusia pasti pernah berbuat salah. Tapi menurut saya yang penting kesalahan saya tidak pernah yang berhubungan dengan prinsip saya yang lurus tadi. Ya mungkin saya bisa, ya tadi bisa ngelantur lah, bisa gimana-gimana. Tapi prinsip tetap lurus. Itu menurut saya kalau sekali udah tercela lah kita. Kalau menurut saya ya. Betul. Nama karena baik prinsip itu penting. Hubungannya. Kayak dalam hubungan selingkuh lah mungkin ya. Kalau udah selingkuh kan gimana gitu loh. Ya. Tapi kalau mungkin kadang-kadang nggak sengaja nggak bentak dia lah atau gimana, itu kan masih kesalahan yang wajar gitu loh ya. Hal-hal kecil yang masih bisa diperbaiki dan bisa Iya, kayak gitulah. Jadi prinsip ini nggak boleh sampai tercela menurut saya. Kita bisnis harus lurus. Iya. Nah, Will, mau sebagai penutup buat kisah kita hari ini, kamu punya pesan nggak? Atau Livi juga buat semua yang melihat, yang sedang berusaha. Livi dulu deh, coba. Ya, sedang mau bisnis. Ya, karena kalian adalah salah satu contoh baik yang bisa dilihat oleh banyak orang di sini. Anyway, seneng banget ngeliat mobil-mobil kamu yang kalau mau pakai sekarang ya. Dulu mampir ke Instagramnya, kalian akan mengerti apa yang saya maksud dengan mobil-mobilnya Willy begitu. Enggak lah, itu dulu norak lah. Sekarang malah kayaknya rada bosan. Makanya sekarang kalau lihat saya udah jarang nge-medsos sih sekarang. Story jarang, gitu, YouTube udah nggak pernah lagi. Tapi mobil sport masih ada? Ada. Masih ada kan? Ada ya iseng-iseng lah, ya suka aja suka. Ya. Ada uang lebih ya pakai. Dan mobil yang saya beli harganya nggak turun, Rester. Gitu ya. Harganya minimal hot. Minimal. Iya. Oke. Saya bilang naik mobil sport kayak naik bajai ya. Enak saya. Sama salaman dulu. Benar-benar. Tapi saya suka. Orang tuh ya kadang-kadang ya begitu naik Ferrari, naik apa itu kan kayaknya keren. Saya tuh pernah naik 1 kali ya bukan saya punya, begitu naik ini mobil apaan begitu ya. Rasanya kayaknya Innova lebih nyaman gitu ya. Ayunannya. Oh iya, kalau mau ngomong nyaman paling enak naik CR-V, naik Innova, itu paling enak. Itu buat gaya-gaya begitu. Ya. Livi punya pesan nggak buat semua yang di sini? Mereka yang mau ngerintis bisnis, mereka atau yang mungkin lagi keadaan nggak terlalu baik ekonomi, lagi bisnis lagi agak susah. Yang penting ya kayak Willy aja lah, bisnisnya punya tujuan yang baik gitu. Jadi suaminya suruh ganti seperti Willy gitu? Kok kayak Willy aja? Maksudnya tujuan hatinya itu harus benar gitu. Kalau kayak Willy, ya hatinya itu harus benar, kan memang Tuhan melihat hati gitu, Pastor. Jadi kalau tujuan hatinya benar, ya pasti Tuhan akan buka jalan terus. Dan itu kamu lihat sendiri dengan mata kepala kamu sendiri? Iya, karena memang waktu dulu ada satu perkataan Willy yang saya ingat, saya nggak mungkin jual motor jelek karena orang yang beli sama saya itu udah nabung sekian lama. Sekali dia beli barangnya dibohongin, dia bilang. Mana mungkin saya tega. Ada perkataan. Walaupun tampangnya kayaknya kurang baik ya. Jutek gitu ya. Tapi sebenarnya hatinya tuh selembut salju. Enggak lah, bisa aja. Memang istri yang baik harus begitu ya. Harus ngomong memuji suaminya. Biasa aja semua. Will, kamu gimana? Pesan buat semua di sini. Pesannya bakal sama sih pesan saya. Jadi semua balik ke hati sih, Pastor ya. Semua bener balik ke hati. Saya juga hati kita bersih, kita juga nggak akan susah buat jujur ya. Betul. Saya pernah waktu itu lagi pas pandemi, saya lagi nggak ada kerjaan. Saya iseng-iseng buka kelas mentoring. Kelas mentoring saya itu rada beda sama yang lain. Jadi saya malah mentor yang bisnis, saya bagi jadi 2 sesi.
satu hati, satu baru kerjaannya. Maksudnya praktek lapangannya seperti apa? Yang pertama saya bahas hatinya dulu gitu. Kenapa saya bahas begitu? Tapi jangan tanya sekarang ya, karena sekarang kita udah sibuk, udah nggak sempat buka kelas gitu lagi. Pas pandemi saya pernah buka gitu loh. Nah, saya bahas hati kenapa? Karena itu yang saya praktekin gitu. Yang benar-benar terjadi ya itu. Ya karena dari hati semua yang bisa nentuin kita bakal sukses atau enggak. Kita bakal dipercaya orang atau enggak. Kita bakal bisa punya customer atau tidak gitu loh. Nah, kayak sekarang pun sebenarnya saya juga udah jarang story, jarang buat nge-YouTube karena saya juga punya berbagai prospek yang lain. Saya lagi mau terjun di ekspor sama komoditi, jujur aja. Nah, itu pun yang saya terapkan sama gitu loh. Jadi apapun bidang bisnisnya orang mau bisnis apa, motor lah, tadi ekspor lah, impor lah, komoditi lah, pertanian apa dan lain, itu sebenarnya selama hati kita benar, kerjainnya tulus, siap capek tentunya ya, siap capek, ya lakuin aja. Itu pasti jalannya ada hasil aja. Akan datang dengan sendirinya. Betul, karena kayak kemarin kita baru 2 minggu lalu nih kita ada info tentang scrap kayak apa ya, besi tua yang dijual gitu lah. Kita dari Jakarta jam 10 ke Cikampek, dari Cikampek ke Serang, dari Serang ke Jakarta lagi. Kita lakuin itu. Pulang hasil nihil, nggak ada apa-apa. Serius nih, baru 2 minggu lalu kita lakuin. Ya, tapi kita happy-happy aja gitu, karena kita pernah mengalami ini di motor. Saya pernah naik ojek, cek motor, nggak ada motor, nggak ada mobil, naik ojek, cek motornya. Janjian orang di toko bagus waktu itu kan. Janjian, oke, harga segini ya deal ya. Naik ojek saya ceknya. Ada yang jadi, ada yang nggak jadi, ya udah happy-happy aja. Mau gimana? Itu resiko kerjaan gitu. Nah, tapi banyak orang yang nggak siap untuk menanggung resiko itu. Nggak siap capek. Iya, nggak siap capek. Sebenarnya itulah terkadang kuncinya. Nggak siap capek dan hatinya nggak benar. Motivasi dirinya nggak benar. Ada orang yang mau sukses karena untuk membuktikan kepada keluarganya dia bisa. Tapi pembuktian ini negatif artinya. Jadi saya pernah dapat teman, dia disombongin mobil lah. Jadi dia punya tetangga ada siapa punya mobil baru. Oh, gue juga bisa nih, biar gue bisa beli mobil lebih bagus dari dia. Jadi kerja keras untuk mendapatkan mobil. Itu sih bagus sih, cuman saya lihatnya nggak bener ya motivasinya ya. Untuk menyombongkan balik gitu loh. Ngapain kayak begitu. Tapi kalau saya jujur, saya kerja, kita punya tujuan bersama. Jadi gini, setiap kali kita doa, tujuan kita tuh bukannya Tuhan, kita pengen sukses nih Tuhan, kita pengen kaya. Enggak. Tapi selalu doa kita tiap malam adalah Tuhan, kasih dong kita, biar kita bisa berkati banyak orang. Tuhan mau dong pekerjaan tangan Tuhan dibuktikan lewat dari bisnis kita, lewat dari usaha kita. Jadi kita punya tujuan pengen bangun panti asuhan. Katanya kerjasama sama LGF. Cita-cita. Enggak lah, itu nggak berani janjiin lah. Tapi kalau itu tercapai, jadi pendeta dulu kalau bekerja sama-sama gereja LGF. Kalau itu tercapai, kita pasti akan menggandeng sebuah gereja, Pastor, untuk menaungi ini semua. Jadi kita bawa ke Tuhan, itu, Pastor, kita kasih lihat ke Tuhan motivasi kita. Gitu. Bahwa kamu tuh nggak serakah, terima sesuatu dari Tuhan, bukan untuk diri sendiri, tapi buat berbagi kepada orang lain. Tapi kan secara manusiawi kan juga tentu kalau Tuhan berkati kan kita juga menikmati toh sendiri, otomatis. Ya kan? Iya gitu kan, gitu kan. Ya kayak gitu sih. Jadi kita bukan Tuhan, kita minta kaya, Tuhan mau dong jualannya bulan depan 2 kali lipat. Enggak, yang kita minta adalah Tuhan kasih dong kita prospek yang lain, jangan cuma motor dong, yang lain juga dong Tuhan. Nanti kan kalau di jalan tuh pekerjaan tangan Tuhan juga. Tapi itu masalah banyak orang, Willy, bahwa yang dikejar itu adalah berkatnya, untungnya, mewahnya, banyaknya. Padahal firman Tuhan bilang, cari dulu kerajaan Allah, semua ditambahkan. Dia lebih percaya sama berkat. Kalau saya lebih nggak percaya namanya hyper grace lah berkat. Saya nggak percaya begitu. Jadi kamu nggak percaya dengan hyper grace, berkat over berkat, saya nggak percaya. Jadi saya percaya itu, carilah dulu kerjaan. Karena saya selalu sangat percaya apa yang terus di Alkitab. Panduan saya Alkitab top. Itu aja. Yang nggak ditulis itu saya nggak percaya. Gitu. Dan memang terbukti memang harus cari Tuhan dulu. Mintanya harus benar. Firman Tuhan memang betul-betul menjadi penuntun dalam hidup kamu dan keputusan-keputusan kamu. Dan hati itu kan juga ditulis kan, jagalah hatimu kan. Karena dari situ terpancar. Dari situ terpancar kehidupan kita. Betul. Jadi kehidupan saya sekarang yang bisa dilihat ya itu hati saya. Ya benar dong. Sangat terbuka. Iya, itu isinya. Dan hati orang gimana ya, kehidupan orang gimana ya, itu hatinya begitu. Ya itu aja hatinya. Dan kita bisa nilai orang seperti apa dari apa yang dia ucapkan, dari apa yang dia putuskan, dan bagaimana cara dia menjalani hidup. Jadi Alkitab itu fakta toh, bukannya opini. Alkitab nggak pernah salah ya, Will? Ya faktanya begitu. Thank you buat hari ini, Livy, Willy, buat berbagi kisah inspirasi buat kita semua di edisi Natal. Berharap semua yang melihat Meet and Talk dalam kesempatan kali ini, ayo kembali bahwa firman Tuhan nggak pernah salah. Firman Tuhan ya dan amin. Firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadikan Tuhan dan segala firman-Nya menjadi panduan dalam hidup kita, maka apa yang kita perbuat seperti yang Tuhan janjikan akan berhasil. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.